ada orang ngasih dia duit. Betul, itu saya akuin udah. Wow, sebuah pengakuan yang wow ya. Blunder gak sih guys? Jadi kalau gue lagi ngasih duit ke seseorang yang gue lagi berkasus dengan orang yang lagi berkasus, terus ada yang komentar-komentar gitu, terus gue ngasih duit untuk uang jajan gitu misalkan, atau uang ongkos gitu, itu tuh bukan sogokan ya? Bukan ya? Gue tuh baru tahu ya. Ya anggap aja gue kan goblok gitu ya, nggak tahu gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan nih DPR atau apa gitu ya dikasih duit untuk ongkos jalan nih abis meeting, ongkos jalan nih Pak, jauh Bapak dari Bogor, saya kasih ongkos jalan berapapun nominalnya, harusnya itu termasuk ke dalam suap gak sih kalau menurut gue? Sebagai walaupun nih ya kayak cuman berapa menurut dia kecil, tapi sekecil apapun itu suap gak sih menurut gue? Menurut kalian gimana? Terus ya menurut gue nih di TV itu, bukan di TV, di wawancara itu, bapaknya itu kasar banget gak sih? Jahat banget gak sih? Kalau menurut gue dia tuh jahat banget ya Wak ngomongnya. Dia ngomongin tentang si omnya Mirna yang sakit, terus dikata-katain sama dia, terus dia bilang orang goblok, orang ini. Kayak mulutnya tuh kayak mulut nggak sekolah gitu loh. Kayak kenapa nggak tenang bicaranya gitu? Ini kenapa? Ayah Mirna sebut harta keluarga Jessica sampai ludes untuk sewa pengacara, diperasin sama Otto. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, geram dengan pengakuan pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Misalnya saja, soal Otto tidak dibayar oleh Jessica, itu tidak benar. Hal itu diungkapkan Edi saat berbincang dengan Karni Ilyas pada Jumat 6 Oktober 2023 malam. Dalam obrolannya tersebut, Ayah Mirna menyebut jika Otto Hasibuan adalah pembohong. Hal ini karena Otto mengaku tak dibayar dalam kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Bahkan disebutkan oleh Edi jika Otto Hasibuan ini memeras harta keluarga Jessica. Ruko dan rumah keluarga Jessica sampai dijual. Edi mengatakan jika Otto Hasibuan memeras harta Jessica Wongso sampai jual ruko, jual rumah emaknya Jessica. Emangnya saya nggak dapat info, duitnya banyak habis, diperesin sama Otto. Nggak dibayar, hebat dia, kata Edi Darmawan. Dikutip dari tayangan YouTube Karni Ilyas pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Selain itu, ayah mendiang Mirna Salihin juga menyebut jika uang tersebut digunakan Otto Hasibuan untuk pergi liburan ke Alaska. 8 bulan hidup dari mana? Mau ke Alaska lagi, sambung Edi. Mau ke Alaska itu sebelum Jessica tertuduh, timpal Karni Ilyas. Iya kan mau jalan-jalan dia, gaya kan dia main golf begini-begini. Hidupnya glamor, duit dari mana? Kan dari klien. Kalau dia bilang gak dibayar, goblok amat dia, jawab Edi. Bohong udah pasti bohong. Jadi omnya tuh yang udah meninggal bohong, Otto sebagai lawyernya bohong, maknya bohong, Jessica-nya raja bohong, ujar Edi. Diberitakan sebelumnya pengacara Otto Hasibuan mengatakan jika dalam mengungkap kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso, Otto tidak dibayar sepeser pun. Saya tidak dibayar sama sekali. Saya tegaskan di sini, saya tidak dibayar, kata Otto Hasibuan dalam perbincangan dengan Karni Ilyas pada Kamis, 5 Oktober 2023. Otto mengaku tidak memungut bayaran sama sekali terhadap kliennya Jessica Wongso. Hanya saja ia pernah menerima semangkuk bubur dari ayah Jessica. Selain itu, Otto mengatakan jika keluarga Jessica tidak kaya. Profil dan biodata Tito Karnavian, mantan Kapolri, disebut ayah Mirna ikut tonton rekaman CCTV. Nama Tito Karnavian turut diseret oleh ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, dalam pusaran kasus kopi sianida. Edi kala itu diundang dalam wawancara eksklusif YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat, mengklaim bahwa Tito semasa masih berkarir di Polri ikut menyaksikan rekaman pembunuhan Mirna. Sebagai Kapolda Metro Jaya yang menjabat kala itu, Edi mengklaim Tito turut melihat dan memeriksa rekaman CCTV kala Jessica Kumala Wongso menuangkan racun sianida di es kopi Vietnam milik Mirna di Olivier Cafe.
bukan hanya nama Tito, sosok Irjen Pol Krisnamurti yang ketika itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya turut disebut. Dia, Jessica, masukin sesuatu diduga sianida ke kopi Mirna. Ini kita di Polda. Waktu itu ada Pak Tito Karnavian dan Pak Krisnamurti, tutur Edi. Ayah Mirna turut menyebut nama Tito Karnavian yang dulu ikut mengusut kasus pembunuhan Mirna Salihin pada kala Tito masih berkarir di Polri. Kini Tito telah banting setir beranjak dari Polri dan terjun ke pemerintahan dengan dipercayai Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Dulu supplier senjata TNI, ayah Mirna Salihin kini jadi petani cabai dan pengumpul singkong. Edi Darmawan Salihin buka-bukaan soal pekerjaannya sekarang. Sebelumnya, disebutkan bahwa Edi Darmawan Salihin merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan. Salah satu usaha miliknya adalah PT Fajar Indra Cakra Cemerlang, jasa ekspedisi di area Jakarta Pusat. Dalam wawancara bersama Karni Ilyas yang dirilis pada Jumat, 6 Oktober 2023, Edi Darmawan Salihin mengungkap bagaimana dia bisa mengenal banyak polisi. Lah, sejak kasus Mirna ini, saya memang kenal beberapa. Lagi mana sih? Orang saya semua yang ngurus. Orang Densus, nembak-nembak begitu. Gimana nggak kenal? Kenal aja, ucap Edi Darmawan. Karni Ilyas bertanya apakah pekerjaannya dulu menyuplai senjata untuk kepolisian. Ayah Mirna meluruskan bahwa yang disuplainya bukan polisi, melainkan TNI. Enggak, saya waktu itu supplier di Angkatan Darat. Babe, Badan Pembekalan Babe Abri, katanya menjelaskan. Ia pernah sama teman dulu, bayarannya tahu sendiri kan, susah, bangkrut, gak mau terusin. Katanya melanjutkan. Kini lelaki yang menikah lagi dengan perempuan bernama Tiara Agnesia itu mengaku sibuk berkebun cabai di dataran tinggi Bogor. Om sekarang sudah pensiun, sudah tua. Om sekarang ke gunung, larinya ke Bogor tuh, daerah pemijahan situ. Om nanam cabai, sudah panen 2 kali lumayan lah buat hidup, tuturnya. Selain petani cabai, ayah Mirna Salihin juga menjadi pengepul singkong yang kemudian diekspor melalui orang Korea. Hotman Paris sentil balik ayah Mirna, usai disebut tak bisa bebaskan Jessica. Bahas paperback. Hotman Paris sentil balik ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan, setelah ditantang. Rupanya Hotman Paris ditantang ayah Wayan Mirna Salihin untuk bisa membebaskan Jessica Kumala Wongso. Mengetahui hal tersebut, sang pengacara kondang beri balasan menohok ke ayah Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris lantas menyinggung soal paperback. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kini kembali jadi perbincangan hangat publik. Kasus Wayan Mirna Salihin yang tewas gara-gara kopi sianida sempat jadi perbincangan hangat di Indonesia pada 2016 silam. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai terdakwa kasus pembunuhan